Kenapa aku bisa tahu aku diraba? Karena aku telepon dia. Kok lo tinggalin gue? Oke. Kamu laki ya? Lo tau gak Beb? Gue tuh rasanya kayak, aduh, anjir. Oke. Terus selanjutnya, Selva. Tadi balik lagi ke hormon lu ya. Dan lu bilang bisa bangun. Sama sekali lu nggak pernah suntik-suntik hormon Nggak gitu. pernah. Pengen apa gitu. Karena gini, yang aku pelajarin dari hormon ya. Maaf lagi nih kalau salah. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi hormon, untuk laki-laki ya, di-push dengan hormon wanita, aku pernah baca di salah satu artikel, artikel itu bilang kalau kita bisa kena kanker tulang. Nah, gitu. Tuh guys. Bahayanya di situ. Oke. Di samping bahayanya di situ, kedua juga aku nggak perlu pakai kayak gitu, udah kayak gini. Apalagi yang mau dirubah. Oke. Lain hal kecuali kalau postur badan aku yang bidang, yang besar, yang ya mungkin bisa lah ya aku pakai hormon. Tapi kalau nggak, itu buat apa? Udah enjoy aja kayak gini aja kayak mau sama gue. Coba, apalagi kalau gue pakai hormon, ya kan? Nah, Oke Selva, selanjutnya nih kita pengen tahu ya HMB Channel terutama. Lu pernah nggak sih masuk ke, lu bilang tadi di awal ya, kehidupan malam, kayak nongkrong di klub-klub atau masuk ke diskotik pada kala lu masih gadis, lagi ranum-ranumnya gitu. Pernah nggak sih di kehidupan kayak gitu, lingkungan lu deh gitu loh? ya pernah. Aku dulu kerja di salah satu klub di Gajah Mada, Oke. kota. Di situ juga banyak pengalaman yang seru sih, Beb. Coba apa itu? Serunya tuh gini. Dulu nih pernah nih, kita nih lagi dugem. Namanya orang udah Itu lo jadi apa di situ? perempuan. Jadi perempuan Jadi juga? perempuan. Cuman dulu posisinya aku belum punya payudara. Awal-awal baru Oh meletek. iya, balik lagi ke awal deh Awal-awal ya. baru Oke. meletek gitu. Meletek ya, oke. Pakailah aku kondom. Kondom. Aku isi air. Isi air nih namanya kita lagi kenceng, lagi mabok kenceng, kita dipeluk sana peluk sini. Dipeluk lah salah satu orang meluk aku kekencengan. Aku lagi nemenin tamu itu meluk aku kekencengan. Pecah dong. Pecah. Hancur semuanya pecah. Basah. Untung nih di meja ini nih ada aqua. Ada aqua, aku ambil lah. Tumpah. Coba. Terus aku langsung, bentar ya bang, ke toilet. Aku ke toilet lari. Itu pecah lagi cek gitu ya. Pecah. Dan akhirnya aku ke toilet, aku sumpel-sumpel pakai tisu. Selamat deh nih. Selamat yang sebelah. Pakai tisu. Oke. Datang lagi dong ke table. Oke. Nemenin lagi. Sampai di table, ngajaklah dia ke dance floor. Oke, yang itu tadi ya. Ke dance floor. Oh, Ke dance floor lagi kenceng. Lompat itu tadi. Yang Tadi satu. Yang satu tisu. yang satu udah tisu ya. Yang satu masih kondom. Kondom. Lompat dong. Karena bajunya Sabrina, model Sabrina gitu. Sabrina Sabrina yang gini ya. Oke. Sabrina yang gini. Jadi kan dia gitu-gitu kan namanya. Air kan berat, Beb. Air itu kan berat kan. Emang diisi berapa gitu? Jadi kondomnya dilapis dua biar Oke, kondom itu lapis dua. Terus diisi air, ditarik gitu kan bulat. Oke, itu ditempel di situ. Tempel di sini, ditaruh Jadi di kayak sini. kenyal-kenyal gitu ya. Kita goyang-goyang gini, lompat, glinding, aku rata, teteh gue glinding gitu. Di depan dance floor rame. Untung orang lagi pada gini-gini. Jadi aku, orang tahu nggak ya? Itu lu kejar nggak? Itu tetep. Aku panik terus, bentar ya bang ke toilet. Untung abang itu lagi kenceng, maksudnya lagi nggak fokus gitu kan. Bentar ya bang ke toilet, aku ke toilet tuh nggak. Aku puntel lagi tisu. Selamat deh nih, puntel namanya orang udah mabuk kan Beb, dia nggak sadar. Ini apa yang penting bentuknya tete aja. Dan lu nggak cari-cari teteh lu tadi kemana? Enggak, udah pokoknya Udah keinjek ya? Gue rasa udah, cuman nggak mungkin dong gue cari, gue udah si tank dong, udah malu. Jadi udah bodo amat lah gitu. Dan akhirnya gue balik lagi ke toilet, gue ganti lagi tisu. Tisu tadi, jadi dua jadinya Jadi lagi. dua nih, udah aman nih. Udah aman lagi kenceng. Begitu gue pulang, gue buka Beb, tisu semua, tau gak sih di sini gue. Ya Tuhan, ini badan gue tisu semua ya Allah di situ. Aduh, di situ tuh pengalaman lucu. Gini, kerja malam itu ada lucunya, Oke. ada sedihnya,
ada horornya, Oke. ada berbagai macam cerita deh di dunia malam kayak gitu. Oke, jadi lu masih sempat masuk ke dunia malam ke diskotik tadi itu ya? Aku kerja dunia malam itu dari tahun 99 sampai tahun 2012. Lama banget ya. 2012. Awalnya sih aku mau cuma berapa tahun aja lah, yang penting kuliah aku udah lulus gitu kan. Oke. Cuma namanya pergaulan ya Beb. Jadi keterusan udah enjoy nih gue. Itu untung klub malam itu tutup. Sekarang klub malam kan banyak yang tutup di Gajah Mada. Banyak Iya banget. kan? Iya. Untung tutup. Mungkin kalau nggak tutup sampai sekarang mungkin masih main di sana. Untung tutup. Dan salah satu klub malam yang aku kerja di situ Oke. tutup di tahun 2014 Oke. gitu. Jadi ya bersyukur juga sih tutup. Jadi sekarang udah Udah nggak, bersyukur. bersyukur. Ya otomatis kan nggak ada pekerjaan lagi dong. Pekerjaan kan ya itu dia, pekerjaan kan Banyak nggak ada sih di ya situ. pastinya. Iya. Iya, oke. Gitu. Luar biasa ya pengalamannya guys. Seru banget. Oke, ini sekarang kita balik lagi ke masalah keluarga. Keluarga udah tahu. Dan lu pernah diusir. Untuk saat ini, keluarga lu udah menerima Welcome. belum? Terima. Udah menerima lu kondisi kayak gini. Iya. Oke. Bahkan abang lu semuanya. Semua. Karena gini Beb, enggak, aku anak pertama, adik aku pada udah terima. Karena gini, semua, bukan papaku doang ya, Oke. semua keluargaku bilang, kamu dibunuh sekalipun, dikubur hidup-hidup sekalipun, belum tentu kamu berubah. Oke. Jadi ya lanjutkan apapun yang kamu mau jalanin. Dosa-dosa kamu kok. Resiko apapun tentang hidup kamu yang ngerasain kok. Yang penting kita sebagai keluarga sudah memberitahu yang baik. Begini nggak baik loh, nanti efeknya gini. Tapi kalau tetap kamu lawan, maksudnya tetap kamu kekeh dengan pendirian kamu, ya udah, silakan. Jadi sekarang ini keluarga udah menerima lu Udah. kayak gini ya? Udah. Apa adanya. Yang penting itu dia, satu, jangan pernah narkoba lagi. Aku ada di dunia narkoba itu tahun 99 sampai 2012. Apa itu narkobanya sih? Inek. Kan banyak Aku tuh pakai inek. Inek tuh hanya Oke, inek. inek yang buat itu tadi. Buat Hanya duping inek. yang buat Iya. kita ini ya. Karena aku kerja di dunia malam kayak gitu. Oke. Cuman itu aja sih, selebihnya enggak. Oke. Dan itu aku berhenti karena mamaku pada saat aku mamaku sekarat. Mamaku sakaratul maut, aku lagi di klub malam, lagi godek, ditelepon, pulang, mama lagi sekarat, lagi nggak sadari diri. Pulang aku langsung. Kamu tahu itu rasanya kuping aku tuh kayak hilang sebelah. Itu lagi on Lagi ya? on, ditelepon. Terus tiba-tiba ditelepon dan orang rumah. Ini telepon orang rumah aku, getar-getar, ini apa, aku getar terus Oke, gitu ya di iya. kantong aku ke toilet. Orang rumah tuh ada kali 40 or 50-an telepon, 50 kali telepon. Pas aku angkat, pulang, mama lagi nggak sadar, udah nggak sadarin diri. Kita ngumpul semua anak-anaknya, ngumpul. Dari situ Beb, gue janji mau sampai kapanpun aku tidak akan pernah menyentuh barang-barang haram lagi. Itu 2008. Oke. Jadi dari tahun 2008 ke 2012 kan aku selesai berhenti dugem itu 2012. Aku nggak untuk dari 28 ke 2012 itu nggak pakai inek. Tujuannya nyari duit aja udah. Balik lagi ke nyokap. Pada saat lu lagi on itu tadi, lu datang temuin nyokap lu, Temuin. tapi benar nyokap lu pergi. Iya. Wow. Hari itu ditelepon. 2 hari dari aku pulang pas hari H itu ditelepon, 2 harinya nggak ada. Dari situ aku langsung Tobat. benar-benar tobat langsung, udah nggak pernah lagi. Nggak pernah mau gini lah Beb. Oke. Iyo punya duit 10 juta atau Iyo punya harta bermiliar-miliar. Iyo masuk Lido, direhab, keluar, itu nggak jadi jaminan kalau kamu berubah. Oke. Gitu. Mau direhab seperti apapun nggak jaminan kalau kamu bisa berubah. Tapi kalau dengan niat kita berubah, semua dari niat, dari hati. Kalau dari kita hati kita udah bilang stop untuk pakai narkoba, insya Allah stop. Gitu. Jadi aku menghimbau buat kalian semua, buat anak-anak muda nih zaman sekarang, jangan sampai salah-salah bergaul. Jangan sampai terjerumus di dunia narkoba, karena narkoba itu nggak ada faedahnya, nggak ada untungnya. Kita punya duit banyak pada saat itu, aku punya duit banyak pada saat itu,
Habisnya gitu aja duit setan dimakan jin. Ya, lu kumpulin Iya, semanapun ada aja keperluannya iya. hilang Berapa gitu. juta kita dapat setiap hari karena kita pikir gini, oh besok gue bakal dapat lagi kok, gitu. Oke. Dan di satu sisi dulu gue punya pacar ya, pacar gue juga dulu yang ngeretin gue, mungkin denger kali ini ya, ngeretin Oke, gue. oke, 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 ya, oke, itu ya gue simpulkan lagi ya. Jadi intinya kalau buat pemakai narkoba mau kayak gimana pun banyak uang, mau dia mau berubah, Iya, mau apapun itu itu nggak akan bisa nggak kalau akan nggak bisa dari niat dari hati. dari hati. Jadi benar-benar pure dari hati kita, benar-benar gue udah mau tinggalin Itu udah deh. pasti. Ya. Itu kita Dan pasti selamat. itu yang lu rasain saat ini. Dan yang belum coba jangan sempat dan berani coba narkoba. Oke, ngomongin narkoba, pernah nggak lu di fase ketangkap? Enggak, alhamdulillah. Oke. Karena gini Beb, gue pakai pada saat gue kerja gitu. Di luar gue kerja gue nggak pernah sentuh barang-barang itu. Oh, intinya di TKP aja lu Jadi pakainya. profesional aja gue di saat gue kerja. Dan itu pun gue nggak mulu setiap hari kita harus nginek, abis badan gue kalau nginek mulu. Oke. Jadi nggak mulu setiap hari kita pakai inek gitu, nggak. Jadi misalnya ada tamu nih, bang beli inek dong, karena tujuan kita nyari duit. Bang beli inek dong gitu. Nanti udah beli, dikasih duitnya, aku turun ke bawah ke warung, aku beli antimo. Patimu. Antimo itu aku kasih lihat nih ya bang ya, ineknya ya bang. Oh. Jadi duitnya aku kantongin. Oh. Ineknya nggak aku telan, itu antimo pura-pura aku telan, terus di meleng aku buang ke bawah. Oh gitu. Iya, Tapi ya pasti lu pernah penasaran juga pengen coba kan? pakai juga. Maksudnya gini loh, Beb, kita nggak mulu setiap nemenin Gadun kita pakai. Tergantung mood ya. Heeh, Tergantung mood. Jadi Oke. di dunia malam itu seru, penuh warna beneran. Penuh warna, pernah Penuh warna. dunia tipu-tipu gitu ya. Penuh warna. Dunia tipu-tipu. Iya, kita harus pinter-pinter. Kalau nggak gini, kalau Oke. kita nggak pinter-pinter dalam bergaul dan maksudnya dalam membungkus semua itu, Oke. kita bisa mati berdiri loh, Beb. Di dunia malam tuh. Kalau nggak kuat-kuat ya Banyak pasti. teman aku yang OD, Oh. overdosis. Orang kerja di dunia malam cuma dua kemungkinan. Oke. Kalau nggak penjara, kuburan. Oke. That's it. Ya kan? Apalagi. Luar biasa guys. Gitu. Pokoknya aku mengimbau buat kalian-kalian guys, anak-anak muda nih zaman sekarang, jauhi narkoba, dekati waria. Jauhi narkoba. Suami orang juga mungkin dikatain waria nggak sih? Oke. Banyak. Jauhi narkoba. Nggak ada untungnya buat kalian. Oke. Oke, circle keluarga masih. Oke ya. Lu udah diterima dan nyokap lu udah pergi turut berduka cita. Untuk saat ini keluarga lu menerima lu itu udah aman ya. Terus pernah nggak sih lu di fase pacaran terus keluarga lu tahu dan mereka menerima lu? Terima. Serius lu pernah juga kayak gitu? Terima. Mereka udah, ya udah. Gini deh. Keluargaku pasti udah punya pikiran gini. Ya lu pacarnya nggak mungkin perempuan. Iya. Pacar lu pasti laki. Gitu. Oke. Cuman papaku pernah bilang, next kamu lelah dengan hidup kamu, berubah ya nak, gitu. Berubah untuk jadi lebih baik dan fitrahmu seperti apa. Dan aku bilang sama papaku, gak usah khawatir. Hidup manusia itu kan suatu saat ada mengalami perubahan. Gak selamanya kita harus kayak gini terus. Next suatu saat aku berubah ya aku pun juga mau. Gitu. Ada kemungkinan berubah. Iya, of course. Kenapa enggak? Berubah semuanya. Kenapa enggak? Oke. Karena gini, aku setiap sholat, Beb. Hah? Aku walaupun kayak gini aku sholat. Serius? Taruh. Iya. Lu sholat? Aku sholat, aku puasa. Look begini? Iya, enggak. Pada saat aku sholat, Oke. aku menghadap Tuhan aku menghadap Allah yang menciptakan aku. Oke. Ya aku harus berpenampilan selayaknya laki-laki. Ah, nih seru nih guys. Lu sholat. Pakai mukena. No, aku nggak mau halu. Cowok. Pakai peci. Cowok. Pakai peci, pakai kaos, pakai baju koko, pakai sarung. 5 waktu. Even 5 waktunya enggak, setidaknya aku selalu ingat Tuhan. Good. Gitu. Karena dan di doaku selalu aku bilang, ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Apapun yang ada di diri aku, kalau memang ini jalan hidup aku terima dengan ikhlas. Tapi jika suatu saat aku berubah, jalan hidupku untuk berubah menjadi fitrahku sebagai laki-laki lagi,
ya aku pun ikhlas gitu. Balik lagi sholat iya. tadi, lu pakai peci, gue nggak bisa ngebayangin sih, Pakai lu peci. pakai peci, terus pakai sarung. Pakai peci, pakai sarung. Orang kan kayak di luar sana mungkin, ya udah deh, gue pakai mukena gitu kan. Enggak, aku nggak mau halu-halu. Enggak. Gini Beb, orang, manusia mau sepintar apapun, itu masih bisa kita tipu. Tapi kalau Allah yang menciptakan kita, mana bisa kita tipu. Nggak bisa ditipu. Walaupun lu bersembunyi di manapun pasti. Iya, dan Tuhan yang ciptain aku seperti ini. Iya. Gitu loh ya, mau gimana pun juga ya aku ini laki gitu loh. Jadi gue nggak mau yang halu-halu pakai mukena, pakai apa, enggak. Apalagi itu pada saat kita menghadap ke Tuhan kita ya, yang menciptakan kita ya. Aku kalau soal ngomongin Tuhan, aku sensitif gini. Aku saklek karena Tuhan nggak bisa dimain-mainin. Iya. Gitu. Kalau manusia ya bisalah kita tipu-tipu. Kalau Tuhan itu nggak bisa. Mau gimana pun juga, mau sepintar apapun kita nipu Tuhan tuh nggak bisa. Gitu. Jadi ya aku harus aku fitrahnya aku laki-laki, aku menghadap Tuhan aku harus laki-laki. Jadi di saat lu sholat, lu tinggalin semuanya, lu kembali lagi ke fitrah lu gitu. Satu lagi, sholat Jumat. Sholat Jumat yang tidak. Aku ganti dengan sholat zuhur. Terlepas itu diterima atau tidak ya nanti ya. Karena gini Beb, gue nggak mau bikin orang-orang ini tambah dosa gitu loh. Gue punya payudara. Look rambut gue panjang. Terus ya muka gue yang nggak tahu lah ya, bisa dibilang perempuan atau apalah ya. Terus gue sholat gitu, otomatis nanti staff yang lain makmumnya ngeliat gue malah nggak fokus, gue tambah dosa dong. Gitu loh, gue tambah bikin orang gagal fokus, dia khusyuk. Sholat menghadap Tuhan, dia nggak khusyuk ngeliat gue. Jadi itulah serba salah sebenarnya. Jadi aku ini serba salah mau mau sholat dengan benar di masjid, takut orang-orang gimana gitu. Jadi ya jalan yang muat menurut aku. Ini sih ya aku tetap sholat zuhur. Gitu. Karena kasihan Beb, nanti orang udah khusyuk ngeliat ke kanan kiri, kok tuh laki-laki bertete, jadi rumpi kan. Harusnya sholat ngelirik-lirik, itu kok rambutnya panjang, coba harusnya amin, tete gitu kan, nggak mungkin. Coba. Jadi gue nggak mau karena gue nggak mau main-mainin orang gitu loh. Gini loh kan, gue nggak mau orang jadi gagal fokus, dia khusyuk malah tambah dosa pastinya lu buat lu ya. Kita malah tambah dosa gitu loh, karena udah bikin orang yang harusnya khusyuk sholat jadi ngeliatin gue kanan kiri gitu. Apa enggak atahiyatul mereka? Ya kan? Ya udah, lu tadi kita balik lagi ya. Lu sholat, oke, aman lah ya. Itu intinya kita menghadap ke Sang Pencipta masing-masing gitu loh. Even itu mau kayak gimana diterima apa enggaknya ya balik lagi ke diri kita ya, masing-masing itu. Nah, lu tadi Kenapa? Nah, ini balik lagi ke tempat umum. Ini kita pengen tahu. Lu kalau di toilet cewek cowok? Cewek. Karena gue pernah masuk toilet cowok. Tadi kan tete ya, takutnya nih ada perempuan gitu ya. Kita lucu-lucuan. Ntar dulu gue ngomong ya. Kita lucu-lucuan. Kalau di masjid mungkin tete gitu kan. Pas lu masuk ke toilet umum, gue nggak ngebayangin lu kencing. Terus yang sebelah yang itu apa? Cewek-cewek nggak gagal fokus juga. Kok? Mereka gini Beb. Gimana? Aku nih pernah masuk toilet mall. Iya, punya pengalaman nggak ya? Aku masuk toilet cowok. Itu diteriakin dong. Hai Mbak, katanya jangan di sini. Ini toilet laki. Hah? Gue laki. Iya. Begitu. Terus? Enggak, tolong Mbak keluar ke toilet perempuan. Gitu. Jadi sampai sekarang ke toilet Toilet cewek. perempuan. Gitu, dan di toilet perempuan juga mereka nggak ada yang risih atau gimana ya. Mereka ya udah ya lihat aku perempuan mungkin ya. Ya udah di perempuan terus. Gitu. Cuman gue bingung kalau gue masuk ke toilet laki, terus gue didiemin, kan terjadi hal yang kan pipisnya laki-laki kan berdiri gitu kan. Kalau gue ngeliat kanan kiri, terjadi yang enggak nanti. Orang gagal fokus lagi. Gagal fokus lagi mau pipis, jadi nggak jadi pipis ya, jadinya yang jadi nggak mau. Oke. Zelpa, selama lu menjalani kehidupan seperti ini, sebagai female,
ya kan? Pasti banyak lika-likunya, suka dukanya, ya kan? Pasti itu dukanya tuh banyak banget. Terutama mungkin di circle keluarga itu dari awal ya pasti tidak menerima. Alhamdulillah sekarang sudah menerima ya, walaupun kondisinya Selva saat ini seperti ini. Di luar keluarga, contohnya pertemanan Selva, tetangga, pernah gak sih pengalaman mencibir, ih lu, sorry, lu kan si Mel, lu bencong, atau mungkin mereka, lu jangan bergaul sama gua, takutnya suami gua malah tertarik sama lu. Banyak Beb, banyak Oke. banyak ya, jadi tetangga-tetangganya pada bilang dulu awal-awal banget aku masih belia gitu ya, masih muda dulu. Oh beli ya. Belia kalau belia kan Beli ya tuh guys. itu selalu bilang banci 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 terus Anak aku kecil ada nggak bilang iya pernah bencong ditimpuk nggak bencong sama ember? enggak kalau kayak gitu Nggak sampai. enggak bencong bencong gitu ya, terus menurut gue why not, kenapa lu yang ribut, Oke. gue yang kayak gini kok, gue nggak ngusain lo. Apa lu menangis gitu? Enggak, Menerima aja. awal iya tapi sekarang udah, dan sekarang untungnya nggak ada lagi yang dingin-dingin aku. Yang paling menghina lu, kita pengen tahu. Ya cemohan-cemohan kayak gitu. Dari ibu-ibu berdaster tadi. Oh banyak banget ibu-ibu itu. Maaf ya Cuman ibu-ibu berdaster. yang tadinya mereka mencemooh karena mereka lihat aku ini, intinya pinter-pinter bawa diri. Kalau Oke. kita pinter bawa diri, tetangga mau mencibir kayak gimana pun kita diemin, mereka capek sendiri Beb. Dan akhirnya mereka simpatik ke aku. Oke. Bahkan kalau aku nggak ada, mereka nyariin aku, kemana ya si Zelva ya. Pernah nggak di fase suami mereka tergiur atau jatuh Nah, cinta? kalau aku gini, kalau untuk tetangga-tetangga suami, mungkin di antara mereka ada yang suka sama aku, cuman akunya nggak mau. Oke. Karena aku mikir itu tetangga gue bandel, tapi gue nggak mau bandel di kampung, Di luar ya. di luar. Karena gue nggak mau bikin malu kampung gue. Siap guys. Terus Selpa, selanjutnya, lu seperti ini. Dan gua tangkap tadi, lu banyak bilang lu banyak yang nggak tahu kalau lu simel dan banyak yang tahu lu adalah perempuan. Perempuan. Berarti banyak dong yang pria-pria tertipu di luar sana yang lu tipu, bukan tipu materi ya, tapi tipu tentang fisik lu. Fisik. Banyak, Banyak. banyak, banyak. Sampai akhirnya kadang-kadang 1-2 orang nih aku bilang, aku coba deh jujur deh. Oke. Gue mau jujur, coba gitu. Ya, jujur akhirnya. Jujur dan mereka tahu karena udah nyaman mungkin berteman dengan aku, ya nggak jadi masalah. Ada nggak sampai yang mengajak menikah gitu? Nikah banyak Beb yang ngajakin aku nikah Ya, Beb. ya kayak gua deh, misalkan ngeliat lu dan lu bilang kok lu perempuan dan tiba-tiba gua ajak lu menikah, itu pasti banyak. Gue pernah pacaran 5 tahun, Oke, pacaran 5 tahun 5 tadi. tahun lebih, Itu tapi itu nggak tahu lu ya? nggak tahu. Oke. Dia ngajakin nikah, dan gue bingung. Keluarganya tuh udah kenal gue, dan keluarganya tuh taunya gue perempuan, dan keluarganya nyuruh laki-laki tersebut, anaknya tersebut untuk nikahin aku secepatnya. Karena lu hamil. Enggak, karena gini, masa pacaran kita udah lama, Udah lama 5 tahun tadi ya pastinya. Oke, jadi kalau mau nikah, nikah. gue cabut dari hidup mereka. Serius lu? Iya, Tapi lu udah cinta pasti kan? cinta, tapi gue nggak mau egois Beb. Kasian dia punya kehidupan sendiri yang harusnya yang harusnya dia punya keluarga nantinya gitu. Jadi gue nggak mau mengkat jalan hidup orang gitu. Kalau gue mau egois mungkin ya udah ayo nikah, cuman nanti ujung-ujungnya pemalsuan identitas, Iya. kena lagi gue masuk penjara. Ih, nauzubillah min dzalik, jangan sampai gue masuk penjara. Oke. Gara-gara gara-gara apa? Menikah dengan orang udah Ya gitu. udah banyak ya udah terjadi. Statusnya pemalsuan identitas. Kelar hidup keluarga gue. Dan lu meninggalkan keluarga mereka tanpa mereka tahu? Tahu mereka, aku Enggak, izin. sorry, gue nggak bisa menikah. Iya, aku izin. Aku izin sama mereka. Gue nggak ngebayangin mereka kaget pasti. Dan orang tersebut sampai sekarang kayak orang stres, Beb. Laki-laki itu. Lu Gua kasih ngerasa tahu dia. berdosa. Lu kasih tahu dia kalau lu simel. No. Gue merasa berdosa. Oke. Gue merasa berdosa karena temen gue, Oke. temennya dia. Gue tanya, dia nanya, ngomong ke aku, Kak, kasihan tuh si Bang ini, gak usah sebut nama ya. Oke. Kasihan si Bang ini. Kenapa? Dia kalau nggak diajak ngobrol dulu sama orang, dia nggak mau ngobrol. Jadi kayak orang peloh. Jatuh cinta banget mungkin sama lu ya. Maybe. Kasihan sih. Dan lu meninggalkan keluarga mereka kan di saat lu mau dinikahkan nih. Iya. Lu pergi menggantung begitu aja atau lu
ya ada etikat baik pastinya kan. Oh sorry, gue nggak bisa Iya nggak bisa. menikah karena gue female gitu. Berani No nggak no no, nggak. Gue nggak pernah. tinggalin begitu aja? Gini loh Beb, Ya pasti yang itu cowok ya pasti berpikir yang gantung, bisa dan itu stres. juga gue nggak mau ngancurin mereka gitu loh dengan Lu ini membuka gue diri. female. Oke. Hancur banget dong hati mereka. Sedangkan mereka sudah banyak berharap sama aku untuk nikah sama anaknya. Terus gue bilang maaf ya, aku ini female transgender atau apapun itu nggak mau. Karena aku paling nggak tega nyakitin hati orang. Tapi lu udah pacaran 5 tahun loh. 5 tahun. Nggak ngapa-ngapain. Dan hebatnya nggak tahu. Nggak, lu nggak ngapa-ngapain sama tuh Nggak cowok. ngapa-ngapain. Dan hebatnya nggak tahu. Karena tipikal cowok ini, yang pacar gue ini nggak yang grepe-grepe gitu nggak. Enggak. Dan dia sangat teramat sopan. Tapi ngomong-ngomong grepe-grepe, nggak mungkin lah nggak, seorang pria nggak tergiur melihat lu. Payudara iya. Heeh. Sebatas atas iya. Oke. Tapi kalau sampai ke bawah gitu enggak. Dan itu orang memang polos banget. Baik banget, aku acungin jempol. Mungkin zaman sekarang cari cowok seperti dia kayak cari jarum di atas jerami. Oke, itu pacar lu sampai lu bilang stres mikirin lu dan mereka nggak tahu sampai saat ini. Iya, nggak tahu. Lu ada penyesalan gak? Nyesel sih, dibilang nyesel sih ya. Gini loh. Enggak sih, Beb, Ya karena berkata kan lu udah mengecewakan keluarganya dia, enggak sih. mengecewakan dia. Yang bikin aku nyesel malah saat ini kenapa sih gue nggak nikah aja sama dia gitu. Cuman kalau gue nikah ya itu dia. Gue pasti Mau lewat mana? KUA mana yang mau nikahin gue. Gitu loh. Oke. Ya kan kepingin gue nikah. Pengen Sama punya dia. anak gitu. Anak nomor sekian lah itu pikiran ke belakang. Maksudnya gue pengen ngejalanin hidup tuh berdua sama pasangan gue itu gitu. Oke. Karena dia baik banget. Dan dia ngerti apa yang tanpa gue minta dia tahu. Jadi- Dan dia penuhin sama dia. Pengen gitu kayak layaknya orang yang heteroseksual ya, yang bisa menikah gitu kan. Oke, balik lagi. Seandainya nih ngomongin pernikahan ya, seandainya nih gak usah deh lu pengen gitu. Tapi ada misalkan di Indonesia nih yang melegalkan menurut lu ya, melegalkan seperti lu menikah dengan orang seperti itu, tanggapan lu seperti apa? Lu menerima atau Kalau untuk gue pribadi ya, kalau gue sih namanya umur gue juga udah tua ya, bukan anak kecil lagi. Maksudnya bukan ABG lagi. Menurut gue sih gue udah gak perlu nikah lah, Beb. Tapi kalau yang lain mungkin mesti mau ya. Kalau untuk aku udahlah nggak usah. tapi kalau seandainya ada dilegalkan di Indonesia, lu mau aku nggak? tetap nggak mau udah. Kenapa? Ya udah biarkan aja aku berjalan dengan apa adanya aku. Karena gini, mau kita nikah pun Oke, itu nggak bisa menjadi jaminan kita selamanya sama dia, oke. gitu loh. Karena mau gimana pun pernikahan kita nih, pernikahan di kalangan LGBT itu hukumnya hukum manusia sayang, bukan hukum Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menyuruh umatnya untuk sesama jenis nikah, gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya cinta abadi sama jenis, nggak ada. Kan lu bilang tadi kan pengen banget gitu menikah. Dulu iya, karena gue mikir gini, kalau dulu, aduh, apa sih yang gue pengen, gue berubah kayak gini pun karena gue tuh tertarik dengan laki dan gue pengen punya pasangan. Tapi seiringnya waktu, seiring jalan waktu kesini semakin tua, udahlah mau ngapain sih gue nikah. Yang penting hidup gue sekarang nggak pernah nyusahin orang, gue punya rezeki, gue hidup dengan enak tanpa harus ngerepotin orang lain. Ya udah gue enjoy so much go on. Nggak mau yang aneh-aneh Oke. gitu. Jadi sampai saat ini lu udahlah jalanin hidup. Iya, sendiri. jalan hidup ini aja, enjoy aja udah. Toh ada yang mau sama gue, ayo jalanin tanpa yang harus embel-embel nikah bla bla segala macam. Enggak pun ya nggak apa-apa. Gitu. Oke. Oke guys, kita bertanya lagi selanjutnya. Ini kayaknya agak sedikit hot ya guys. Gue benerin jaket dulu guys. Oke. Agak sedikit mendalam, agak sedikit hot. Oke, you ready? Jadi, kita ngomongin tentang seksnya Selva. Lu suka yang cowok itu kayak gimana sih? Gue itu tipikal orang yang suka ngeliat cowok yang cool, yang diem dan backgroundnya bukan background, maksudnya apa ya? Yang muscle, satu mas-mas, muscle. atau yang tua? No, satu muscle. Dan kedua, gue pengen punya cowok yang bajingan, yang bangsat gitu loh, yang apa ya, yang backgroundnya, maksudnya yang casingnya itu bangsat, Oke. yang kelihatannya selengean. Itu gue lebih suka, karena itu menantang buat gue.
daripada yang kalem lembek gitu, nggak suka. Jadi intinya lu yang pengennya tuh yang ketemu cowok tuh yang Yang garang gitu, yang bajingan, garang gitu. yang bad boy. Oh. Oke. Umur-umuran? Sekalian mungkin ada yang mau. Tapi gue sekarang udah gak suka sama yang tua, Beb, karena aku ngerasa diri gue udah tua kali ya. Oh, malam. Jadi iya kayaknya, jadi gue maunya yang udah muda. Karena kalau udah tua, aduh bentrok lagi tua sama tua gitu kan. Jadi gue maunya yang muda sekarang. Gitu loh. Memang sih saat ini ada beberapa orang yang deketin gue. Oke. Cuman gue masih 50-50 nih, Beb. Ini Kenapa? cowok nih, masuk gak ya kriteria gue? Masuk gak ya? Belum lama ini gue pernah pacaran sama seorang gay. Mm-mm. Dan gue pikir gay itu gak bakal suka sama female, sama transgender. Ternyata terjadi di hidup gue, gay pacaran sama gue. Gitu. Walaupun agak gue paksain sih, naluri gue, sayangnya gue ke dia, gue paksain. Karena gini, aduh ini orang gay. Gay ini bisa gak ya mencintai waria atau female atau transgender? Gitu loh. Karena kan yang gay itu kan suka sama pasangannya, dicarinya yang muscle atau yang manly atau yang laki gitu kan. Sedangkan gue wujud kayak gini nih, gue laku nggak ya, suka nggak ya, bener nggak ya cinta, dan ternyata bener. Ya intinya sih balik lagi ke selera Kenyamanan. orang kan dan kenyamanan Nyaman. orang Yang gitu. penting nyaman sih. Oke. Zaman sekarang aja Boti sama Boti bisa pacaran. Boti sama Boti pacaran, Top sama Top pacaran, Waria sama Waria pacaran. Oh begitu. Iya. Yang penting tuh nyaman, hati. Kalau hati kita nyaman, Mau bentuknya kayak gimana pun So ya what? ya enak-enak aja ya. Iya. Oke. Sek lu nih. kenapa? Lu tipikal orang yang hipersek ya kayaknya. Iya, hipersek. Gue sering main di tempat terbuka, sering main di kolam renang. Dulu zamannya di Bali dulu. Kita kalau ke Bali, nah Itu kan danger tuh. kalau mungkin kalau di kolam renang di mana Ya itu itu udah kan. biasa. Ya. Iya gue Ini di zamannya gue masih kecil. lu kecil. Iya, gue masih kecil. Gue nih pacaran nih, udah bukan pacaran sih, namanya anak kecil deh, SD kelas 6 gitu, mau beranjak SMA, SMP. Itu gak ada kata pacaran, maksudnya suka-suka gitu. Jadi ini tetangga gue nih, gue heran, gue bingung. Dia antara, mungkin teman gue ini memandang gue wanita kali ya. Oke, iya. Jadi mereka ngajakin main, Beb. Dan itu ada salah satu di daerah Jakarta Timur. Lu main di situ? Iya, Ya, gitu kan. oke. Jadi ini kita nih mainnya di situ. Itu ada ya, biasa Ya sorry mungkin, ya. mungkin nonton gitu, ya kan? Live ya kan, dinonton gitu, wow keren gitu kan. Jadi aku main di situ. Lucunya nih kalau misalnya lagi main, ada orang. Jadi kita diem dulu. Terus orang udah pergi, lanjut lagi. Ih dulu tuh serunya gini. Ya Allah, kadang-kadang gini kalau aku inget-inget masa kecil, masa-masa dulu ya. Iya. Oke. Masa gadis deh ya. Oh. Ya Allah, kok gue nakal banget sih kadang-kadang gitu. Sampai yang harusnya anak-anak di usia itu main, gue nggak main. Oke. Mainnya ya itu Mainnya main loh. kayak mainan tekukur. Coba di saat orang-orang pada main benteng, main Asen, main zaman dulu ya, apa yang modernnya Nintendo, Sega, gue nggak main itu, Beb. Gue bisa ngebayang lu waktu ABG tuh lu kayak piara bergilir mungkin. Iya, zaman dulu. Ya Allah, gue tuh ratunya. Gue tuh ratunya tau gak? Karena gini, jadi ada beberapa orang nih teman-teman gue nih, pulang sekolah, belajar kelompok. Jadi tuh setiap ada pelajaran kelompok dari sekolah gue udah seneng. Oke. Karena ujung-ujungnya nggak belajar. Ujung-ujungnya gue melakukan hal yang begitu sama teman-teman sekolah gue. Teman sekolah lu. Iya. Jangan bilang satu kelas itu udah lu coba semua. Oh iya, beberapa orang. Gitu. Aneh. Dulu zaman-zamannya camping lagi. Dulu persami dulu, persami zaman sekolah. Iya. Persami nih, orang-orang pada persami kan bakar api unggun. Selesai bakar api unggun, kita ke tenda dong masing-masing. Oke. Gue milih tenda. Cari pojokan. Cowok yang gue suka. Oke, iya. Ada satu cowok atau 1-2 cowok yang gue suka. Gue pilih ke tenda dia dong. Keregu dia dong. Akhirnya kita tidur nih. Tidur. Emang dasar gue gatel kali ya, Beb.
Jadi gue Terkena ulat bulu kali. Enggak, kayaknya itu SMP deh. Heeh. SMP tuh kayaknya udah akil balik. Heeh. Jadi namanya SMP gitu kan emang namanya gue ganjen gitu, genit gitu gatalnya. Jadi gue tidurnya paha gue, bokong gue tuh gue gitu-gituin. Gue gitu-gituin. Jadi gue gitu-gituin. Bangun dong dia, temen gue itu. Oke. Ya udah akhirnya terjadilah di situ. Jadi gue tuh kalau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi ada kesempatan nih, gue hajar. Terjadilah gempa itu ya. Karena memang gue udah hatam juga kali ya trik-triknya ya. Jadinya ya udah terjadilah. Tapi itu ada perempuan dong di circle itu. Enggak, kalau bersami kan nggak nyampur, Beb. Oh, oke, ya. Kalau bersami itu nggak nyampur. Laki-laki, gedung laki-laki, perempuan. Berarti lu waktu itu masih Sekolah kan. masih ini banget ya? Sekolah laki. Dengan rambut-rambut zaman dulu Tommy bukan Tommy apa? Belah-belah tengah, di belah tengah, Kardila. belah tengah. Andilau. Belah tengah dulu kan Andilau, zaman dulu Andilau, kan. ya, Oh. belah tengah. Jadi kayak gitu. Yang lain ini pada botak nih rambutnya nih. Bener. Gua doang yang istilahnya nih zaman sekarang belah pantat, jadi belah tengah gitu kan. Oke. Itu. Zaman dulu. Jadi soalnya gue punya rambut panjang, gue gibas-gibas gitu. Berapa orang di malam hari itu Kayaknya- lu ini? Kayaknya di situ inceran gue ada 2 orang, tambah 2 orang? lagi 3, iya, 5 orang. Dan namanya sampai sekarang masih hafal gue. Siapa aja? Udah spill aja. Maaf ya, Siapa aja teman namanya? sekolahku. Siapa aja namanya? Tapi enak kan? Enak kan? Oh, enak bukan lagi buktinya lo pada doyan sama gue. Emang enaknya kayak gimana sih lu bisa promosiin gitu? Ya, ya buktinya mereka Apa? terhanyut. Kalau mereka nggak mau, apaan sih lo? Iya, Gitu iya. dong. Oke. Mereka melakukan. Berarti kan Sampai enjoy. klimaks Iya, gitu ya? Enjoy juga dong mereka. Gaya apa ya? Gaya tenda ya? Gaya tena, jadi pura-pura gini. Kita berjajar nih kan tidur. Berjajar tidur, nih gue, nih teman-teman gue. Nanti gue gesek-gesek tuh sebelah sini. Gue incer, gue cari yang laki yang gue suka, gue di samping dia, gue incer gitu, gue gesek-gesek. Main gue di situ. Abis itu pindah ke tenda lagi. Enggak, pindah ke sebelahnya. Di sebelahnya gue suka juga kan. Jadi Oh. satu regu itu ada beberapa orang gue suka. Di situ. Jadi seru aja sih. Itu yang paling seru di masa remaja-remaja ya. Seru-seru banget. Remajanya gue beda dengan yang lain. Yang lain tumbuh dengan permainan yang sewajarnya. Kalau gue mainin tekukur. Mungkin balik lagi ke masa kecil lu kali ya. Jadi karena lu di itu tadi ya. Jadi kayak Iya, jadi dari awal nih, udah dipupuk nih. Dari awal nih udah ada hantaman dari saudara sendiri gue dipakai. Jadinya ya. Dan satu lagi, aku mau himbau nih buat orang tua. Jika kalian punya anak seperti dalam artian kalian sudah lihat nih, anak kalian merasa beda dari yang lain. Jangan pernah kalian buang. Jangan pernah kalian usir. Jangan pernah kalian cuma rangkul mereka. oke, kalau misalkan di luar sana yang punya anak yang sudah Iya, mulai ini. karena gini Beb, aku belajar gini. Yang aku amati ya, Iya. 80% orang tua yang mempunyai anak seperti kayak aku gini, transgender atau apapun itu, mereka ambil jalan singkat, usir. Itu salah. Jadi namanya ABG, kalau kita selalu bentar-bentar usir-usir, ini ABG mesti labil. Rangkul mereka, jangan sampai mereka berkembang di luar sana, di luar rumah. Kalau mereka berkembangnya nanti jati dirinya di luar rumah, itu sudah di luar kendali. Sudah di luar kendali orang tua. Oke. Gitu. Rangkul mereka, kasih tahu, nah ini nggak baik. Kalau memang bisa berubah, berubahlah. Ini nggak baik. Jangan dikit-dikit pergi, tinggal, jangan. Itu nggak baik. Karena yang menyesal nanti orang tua sendiri, gitu loh. Suatu saat, oh ya kenapa ya anak gue nggak gue rangkul ya. Jadi mereka ngedapetin kenyamanan di luar rumah, gitu loh. Karena kan anak-anak ABG itu kan lagi labil-labilnya, lagi cari jati diri. Iya. Kalau mereka dilepas gitu, Salah pergi lo. pergaulan aja sedikit Nah, ya kan? Pergi lo. Udah gitu. Jangan mentang-mentang anaknya udah melambai, lehoi-lehoi gitu, langsung disuruh pergi, jangan. Tapi kan nggak semua juga gitu. Iya, Pasti ini ada aku yang menghimbau. gitu, ya. Karena 80% orang tua seperti itu, mungkin karena malu kali ya. Gini, seburuk apapun itu anak Anda. Iya. Balik lagi. Itu darah daging Dar- Anda ya, darah daging. yang tidak pernah bisa diputus. Oke. Kalau suatu saat dia mendapatkan kenyamanan di lingkungan rumah, insya Allah dia bisa berubah. Asalkan kita tepat
menangani. Oke. Karena yang banyak kasus nih, Beb. Hmm. Kasus orang yang keluar dari rumah, orang yang jadi female transgender orang apapun itu, rata-rata ya, memang tidak semua, rata-rata, mereka korban diusir, dikucilkan dari keluarga, gitu. Jadi mereka mendapatkan kenyamanannya di luar, Dan ketemu lagi dengan circle-nya mungkin. circle-nya yang begitu. Oh, udah makin nyaman. Jadi, Itu dia tadi. jadi kalau bisa untuk orang tua, Rangkul. rangkul mereka, Kurung di kamar. kasih pengertian. Oke, Ini nggak oke. baik loh, nak. Nanti kamu jadi begini tuanya, gedenya dewasanya jadi seperti ini, nggak baik jalannya begini. Tapi menurut kamu itu udah paling mujarab atau efisien? Dia nggak akan Dan ini. sekarang gini, Oke. heart to heart. Kalau dari hati ke hati, insya Allah dia nggak akan terjerumus. Dia nggak akan berubah. Ya, Oke. kita main feeling, kita heart, kita punya hati, heart to heart. Insya Allah anak itu nggak akan melenceng. Yang penting peran keluarga itu nomor satu. Kalau keluarganya sendiri udah membuang, ya mereka berpikir bodo amat keluarga gue doang buang gue mau jadi apa kayak di luar sana. Iya sih. Jadi sangat penting banget Peran keluarga. keluarga. Itu penting. Itu sih jangan dijauhin, jangan dibuang, apalagi Iya. ya kan. Itulah rangkul. Rangkul mereka. Didik lebih baik lagi. Iya. Itu ada Jadi kemungkinan. nggak, dan cara mendidiknya tidak perlu dengan kekerasan. Seperti tadi, heart to heart. Oke. Kalau orang sudah bicara hati, apalagi sama orang tua, kita sama orang lain aja bisa kok kena hatinya. Apalagi orang tua ke anak. Gitu loh. Oke. Yang aku pelajari seperti itu. Jadi buat orang tua sekali lagi, sayangi mereka. Gimana pun juga mereka anak kamu, mereka anak Anda yang harus Anda kasih sayang, yang harus Anda didik dan harus Anda bina. Jangan pernah lepas tangan. Oke. Gitu. Luar biasa guys. Ya, itu buat para ibu-ibu di sana ya. Ya. Ya ibu-ibu mau bapak-bapak. Ya, Karena mau bapak-bapak gini, Beb, mungkin. banyak Intinya sekarang punya bapak-bapak. anak yang udah mulai mencurigakan, mulai aneh gitu loh. Ya itu tadi. Rangkul sih. Oke. Rangkul, menurut aku ya. Ya. Oke, balik lagi ke Zelva. Masalah percintaan kita pengen tahu. Percintaan Zelva. Nggak semuanya tentang keburukan dong, nggak semuanya tentang suka dukanya dong. Pernah nggak pacaran, menjalani kayak hubungan kayak suami istri gitu? Iya, yang 5 tahun setengah itu. 5 tahun setengah itu tadi. Aku tinggal bareng sama dia. Tinggal bareng, ya itu tadi. Tinggal bareng. Terus Tinggal bareng pagi, sarapan udah ada, dia jalan kerja, baju kerja udah disiapin. layaknya kayak suami istri Iya. gitu. Cuman bedanya aku nggak punya surat nikah aja. Sampai aku sampai minta surat nikah, surat apa? Nikah di bawah tangan. Serius Kan lu? kayak piagam gitu kan, selembaran kertas. Ah, Jadi aku sampai minta surat itu. Coba bikin surat itu. Karena dulu aku ngontrak, dimanapun aku ngontrak, look aku seperti ini. Dan mereka rata-rata yang aku kontrakin itu, mereka tuh aku perempuan. Jadi gimana pun juga aku harus punya pegangan bukti nikah. Oke. Even itu nggak resmi, setidaknya aku nikah di bawah tangan atau nikah siri. Jadi aku punya itu. Itulah pegangan aku. Jadi kemana-mana aku ya free. lu itu pas pacaran lo, tapi udah kayak suami Pacaran. istri. Iya. Dan lu berusaha untuk mencari Karena untuk gue orangnya manja, Beb. Dia selalu bilang, dia manggil aku bunda, aku manggil dia ayah. Bun. Iya, bunda pulang ya. Enggak, bunda kamu ditinggal. Gitu. Jadi aku tuh manja, aku tuh orang paling manja. Oke. Jadi kalau udah gini, Beb, karena aku pacaran dari hati ya. Jadi untuk seks itu nomor sekian. Jadi buat aku nyaman. Kayak kita nonton DVD bareng, Oke. terus kita ngobrol-ngobrol ngopi bareng, gitu kayak lagi suami istri. Jadi kalau untuk yang seks setiap malam harus nge-seks gitu enggak? Gitu. Intinya tinggal bareng, Tinggal bareng, jadi harmonis, iya, punya surat nikah. iya, apalagi. Karena dimanapun aku ngontrak yang ditanya surat nikah, karena kan aku selalu berdua sama dia kan. Oke. Di surat nikahnya nggak, Mbak? Kita ada surat nikah, tapi surat nikah di bawah tangan. Nggak pernah ketahuan itu. Nggak, buktinya sampai sekarang. Oke. Coba, Sorry, lu sekarang masih ada pasangan? enggak. Udah janda? Udah janda. Ada yang mau? Iya. Kalau ada yang mau, Ini Daftar janda ya? lo guys. kalau ada yang mau daftar.
Udah janda statusnya Iya. sekarang. Itu kemana tuh orang? Ya itu dia. Yang mau nikah tadi Yang itu mau ya? mau nikah tadi, aku nggak mau. Ya pantas lah. Balik lagi ya. Pantas lah itu cowok, apa ya namanya ya? Ya kayak, Depresi kali ya. iya. Ditinggal Lu gue. lu tinggal bareng. Hidup seperti Kayaknya. suami istri. Kayaknya. Manggilnya ayah bunda. Iya. Lu Sampai- tiap pagi masakin dia Sampai gini, mungkin. Beb. Oke. Gue punya temen. Oke. Temen gue punya anak. Ah. Dari bayi tuh anak itu gue yang ngurus sama berdua sama pacar gue ini. Jadi bayinya itu sekarang udah gede. Manggil aku sampai detik ini masih bunda. Oh, lu ngadopsi anak? Enggak ngadopsi. Jadi tetangga aku nih, teman aku tinggal di sebelah aku. Iya. Jadi dari anak itu lahir, ikutnya sama aku. Oke. Jadi sampai detik ini pun kalau ketemu aku manggilnya bunda. Jadi kadang-kadang gini, dia nanya, "Bun, ayah mana sih Bun?" gitu. Di situ gue suka gini, aduh Tuhan, gue pengen deh kayak dulu lagi. Gue punya laki dipanggil ayah. Tapi gimana? Coba, aku nggak mau egois, Beb. Kasihan juga pacar aku itu nggak Iya nikah itu nikah. tadi ya. Iya itu tadi. Dia kan juga punya kehidupan. Sampai depresi Iya, tadi itu ya. Kasihan juga, gitu loh. Gitu. Wow, Seru kan? seru banget. Seru juga hidup aku tuh. Luar biasa banget. Sampai dulu nih pernah tau nggak? Aku nih yang pengalaman lucu lagi, punya tamu. Tamu aku ini ngajakin aku jalan ke puncak. Oke. Sampai di puncak, aku pikir mah dia kan memang nggak tahu aku kan. Iya. Jadi kita nih check-in di salah satu villa. Oke. Di sana mabok-mabok nih. Mabok. Udah mabok, enak-enak mabok. Pas lagi mabok-mabok gitu, dia mau grepe-grepe aku nggak mau. Oke. Tapi lu mabuk, Mabuk aku nggak mau. tapi sadar lu ya. Gak mau, iya tetap gak mau. Singkat cerita, nggak mau, dia kesel kali ya, Beb. Tidurlah nih kita. Heeh. Tidur. Bablas Dia gitu. penasaran, namanya aku udah mabuk, kalau udah mabuk kan udah pules gitu kan. Dia penasaran kali ini ke orang nggak mau dipakai-pakai. Oke. Untung duitnya tuh sebelum aku jalan ke puncak itu aku udah minta duit, udah Kita aku minta pegang. bayaran duluan lah Iya. ya. Oke, oke. Aku pegang. Tidurlah aku karena mabuk tadi kan. Heeh. Diraba dong sama dia. Tapi nggak berasa berarti. Berasa nggak sih? Iya berasa. Nggak berasa. Kenapa aku bisa tahu aku diraba? Karena aku telepon dia. Heeh. Kok lo tinggalin gue? Oke. Kamu laki ya? Lo tau gak Beb? Gue tuh rasanya kayak, aduh, anjir. Dia tahu Lu dong gue. diraba mananya? Ya nggak tahu. Kan aku lagi tidur. Oke. Mungkin diraba-raba sampai ke bawah. Oh, yang di bawah kali. Ya, Emang mungkin. resletingnya nggak kebuka? Ya enggak lah Beb. Walaupun ketutup atau kebuka kan Atau dipegang-pegang. lu tidur ngorok kali, ngoroknya keluar langsung. Mungkin bisa jadi ya. Cuman nggak tahu juga pokoknya pada saat gue bangun tidur, Oke, dia sudah tidak dia ada. udah nggak ada. Dan lu telepon. Dia udah nggak ada, gue telepon dong. Sempet nggak aktif. Oke, iya. Gue SMS, Oke. dibalas sama dia. Nanti aku telepon, masih kerja. Aku telepon dong dia. Kenapa ninggalin gue? Lo kan ini. Kamu laki kan? Dia nggak pakai ngomong ayu ya. Kamu laki kan? Untungnya duit itu udah sama gue. Kalau nggak mau gue, Beb, gue udah di puncak, nggak tahu jalan, nggak punya Ditinggalin. kendaraan. Kan gue naik mobil dia, Iya. jadi gue nggak ada kendaraan kecuali kalau gue bawa mobil sendiri, dia Iya. bawa mobil sendiri, Iya. gue bisa pulang sendiri. Bodoh amat lo nggak kasih gue duit pun gue punya mobil, gue pulang sendiri. Intinya lu bangun pagi, intinya lu bangun, dan Bangun, orang itu nggak ada. Udah nggak ada. Untungnya Lu udah pegang uangnya. duitnya itu pun nggak diambil sama dia. Kalau diambil gue pulang naik apa? Iya ya. Coba. Seru banget dari situ ya Allah, banyak deh pengalaman tuh banyak bener-bener untung duit itu nggak diambil. Kalau diambil ngesot gue dari puncak dari villa puncak ke Jakarta. Coba untungnya nggak Dan akhirnya lu diblokir. dulu nggak ada ini, dulu SMS. Oh, SMS doang. SMS zaman dulu SMS nggak ada. Ya nomor lu diblokir udah Iya pasti. udah maaf ya yang ini yang pernah ketipu. aku, maaf ya. Emang lu lebih kuat kemana sih? Maksudnya kalau ketemu customer itu kayak lu lebih kuat hati lu itu kayak gue perempuan apa atau female sih? Perempuan Beb, makanya gue nggak mau diraba-raba gitu loh. Oh, jadi lu kalau ketemu orang itu lebih kuat, gue harus perempuan. Iya. Tapi lu terkadang lu bilang lu female. Kalau yang dia udah tahu. Oke. Kalau orang tersebut udah tahu background gue ini, maksudnya dia Lu udah Beb, ngerasa dah, iya. kita pasti eye contact-nya orang itu Oke. pasti tahu. Oke, Orang ini iya. tahu nggak ya? Heeh. Gitu.
Kalau dia tahu, ya udah, gue bakal, iya gue simil. Terserah, lo mau kenal gue syukur, enggak ya udah, Oke, oke. gitu. Jadi luar biasa. Luar biasa. Seru kan? Pengalaman yang sangat luar biasa ya guys ya. Guru, Iya. guru paling berharga itu pengalaman, Oke. gitu. Dan satu lagi, Hmm. untuk Apa itu? orang-orang di luar sana, jangan pernah ngejudge, jangan pernah bullying, jangan pernah bilang mencemooh orang bencong apa orang isi waria simel apapun itu. Oke, ntar sorry. Jadi untuk buat para manusia-manusia siapapun di luar sana Iya. gitu loh, tanggapan lu apa gitu? Iya, ya itu dia. Gue nggak mau sampai ada yang lepaskan gitu yang namanya bully orang, memaki orang, mencemooh. Coba andaikan posisi kami, posisi kita ini seperti ini, ada di posisi kalian. Oke. Coba jadilah diri kami. 1 jam aja. Iya. Gitu Apa ya? yang bakal Anda lakukan dan apa yang akan Anda rasakan. Jangan stop bullying, stop yang namanya menjudge orang. Biarkan orang itu berada di circle mereka dan dosa mereka. Dan satu lagi yang penting, jangan pernah jadi Tuhan untuk orang lain karena Anda bukan Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah ngebully orang. Iya. Mau kayak gimana pun, ya kita ya sama-sama Manusia. ciptaan Tuhan, Iya. gitu loh. Itu sih. So, itu aja. Oke. Terima kasih banyak Selva. Jadi saya nggak bisa ngebungkus, balik lagi ya, saya nggak bisa ngebungkus dari semua kata-kata Selva ya. Tapi ya balik lagi ke diri kita masing-masing di luar sana. Intinya jangan ngebully siapapun, mau bentuknya bagaimanapun. Ya kita sama-sama ciptaan Tuhan, itu sih yang diambil ya. So balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, kita ambil pengalamannya. Dan ternyata sosok Selva ini ya kehidupannya seperti ini. Banyak perjuangan gitu loh, banyak suka dukanya gitu loh. Dan gak gampang. Gak gampang untuk meniti seperti ini. Satu kata, mungkin pemirsa pengen tahu. One day pengen berubah, Yes, of course. Harus. pasti. Pasti. Berubah semuanya lagi. Kalau bisa sebelum aku ajal menjemput, aku harus berubah. Itu guys. So, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Selva udah berbagi pengalaman di HMB Channel, di subscribernya HMB Channel. Untuk pemirsa di luar sana, terima kasih pengalaman kamu, luar biasa sekali. Sehat-sehat selalu Selva. Oke. Sukses untuk kamu. Dingin tangan aku. Dingin ya. Itu guys, podcast kita di hari ini bersama Selva yang begitu sangat cantik. Kurang lebihnya atau mungkin ada salah-salah kata dari Selva atau dari saya, kita minta maaf. Ya, kan bulan puasa nih. Ya, apalagi ini bulan puasa, ya kita saling memaafkan aja. Kalau memang tidak memaafkan ya udahlah, kita minta maaf sama Tuhan aja. Iya, ini bulan puasa, hari baik, bulan baik. Jadi harus saling memaafkan. Oke. Sekali lagi saya Harry dan Aku Zelva. terima kasih sudah menonton podcast kita di HMB Channel. Untuk para kalian yang cuma menonton, jangan ditonton dong, di-subscribe tentunya. Atau mungkin di komen, atau di like. Sekali lagi, terima kasih sudah di HMB Channel sudah menonton kita. Sampai ketemu lagi di HMB Channel podcast berikutnya. Atau mungkin HMB Tarot bersama adik saya Bara. Sampai ketemu lagi, see you, Ciao, ciao. bye-bye.